Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Maulida, NIM E2018-2122 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memaparkan sedikit tanggapan saya terkait video yang telah diupload oleh Pak Wadud di akun YouTube-nya yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang tidak mengendalikan sistem ekspor dan impor dan terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang dimaksud negara tertutup di sini adalah di mana negara itu dia memproduksi segalanya dengan sendiri. Dia tidak mengimpor dari negara lain dan dia juga tidak mengekspor ke negara lain. Meskipun produksi mereka lebih dari kebutuhan, mereka juga tidak akan mengekspornya. Kemudian yang dimaksud dengan tanpa kebijakan pemerintah di sini yaitu di mana pemerintah ini tidak ada campur tangan sama sekali untuk mengatur apa yang diproduksi masyarakat. Dan pemerintah tidak memberikan subsidi kepada masyarakat dan juga pemerintah tidak memungut pajak dari masyarakat. Artinya apa? Di sini artinya adalah rakyat diberikan kebebasan untuk memproduksi segala barang yang ada, misalkan produksi beras, gula, jagung, baju, mereka bebas memproduksi tanpa ada campur tangan pemerintah. Negara tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu tidak ada, cuma ini gambaran-gambaran tentang ilmu ekonomi yang disebut dengan ekonomi dua sektor. Ada ciri-ciri perekonomian dua sektor, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sektor-sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan, upah, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perumahan tersebut. Ciri-ciri yang pertama menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk produksi hanya mengandalkan bahan-bahan dan alat yang ada di negara tersebut tanpa harus mengimpor dari luar negeri. Adapun rumus keseimbangan ekonomi dua sektor adalah Y sama dengan C plus I, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Seseorang mengetahui pendapatan seseorang bisa dilihat dari rumus ini. Misalkan pendapatan seseorang 1 juta, maka konsumsinya adalah 500 ditambah investasi 500. Jadi pendapatannya adalah 1 juta. Fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam. Menurut pandangan Fahmihan, konsumsi yang dilakukan untuk kebutuhan sendiri atau for self yang dilambangkan dengan notasi E1 dan untuk menuju keridoan Allah Subhanahu wa taala atau qas Allah yang dinotasikan dengan E2. Berdasarkan rumus di atas, Han menawarkan fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan A0 plus AU plus YU. Hipotesis pendapatan mutlak. Z sama dengan AY. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan setiap konsumsi pada periode tertentu. Menurut pandangan Metwali, hipotesis pendapatan mutlak C sama dengan dalam kurung C plus B tutup kurung YP plus BYS. Hipotesa pendapatan relatif menyatakan konsumsi ditentukan
pendapatan siap konsumsi pada masa sekarang atau YS, tetapi juga pendapatan sebelumnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan dari investasi konvensional yaitu fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Ketika suku bunga tinggi, maka orang akan berinvestasi. Jika bunga rendah, maka produsen ini pinjam untuk mengembangkan sektor real. Itu kalau konvensional. Kalau dalam Islam tidak. Sistem Islam yang dimaksud yaitu bagi hasil dalam akad mudharabah, di mana yang dipresentasikan itu murni dari hasil usaha mereka yang mereka kembangkan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.